Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi sama gue Trader Hyper dan ini hari Jumat 22 Mei 2026, tepatnya di week 3 di bulan Mei. Ya, semoga teman-teman sehat selalu dan selalu profit konsisten. Dimulai dari IHSG hari ini alhamdulillah ya. Tembus 6,1 6.100 dan sempat turun di berapa ini? Di 6 ribuan. Cukup mengkhawatirkan memang ya, tapi ada beberapa saham yang mulai akumulasi, entah akumulasi dari luar ataupun dari dalam. Saya belum ngecek karena ya tiap hari saya ada kegiatan dan jarang ngecek, sebenarnya jarang ngecek saham-saham yang ada di bursa kita. Saya ngecek beberapa ya, tergantung saya pinginnya. Dan dari konten-konten saya sebelumnya, saya masih bahas BBSA hari ini. Kenapa? Mungkin antusias dari teman-teman masih banyak ya trial saham ini. Untuk prediksi saya emang ke hypean atau apa ya, FOMO tentang saham ini sudah turun karena sudah jebol dari 50% harga tertingginya di 1600, sekarang 630, mungkin 60 atau 55%an lebih ya untuk penurunannya dari harga tertinggi. Tapi untuk dari harga awal IPO itu memang masih cukup profitable kalau teman-teman nggak nambah posisi lagi. Oke, seperti biasa lihat order book dulu. Oke, untuk opennya ini di 600, tertingginya di 710 dan terendahnya di 580 untuk tadi perdagangan dari pagi sampai sore tadi ya. Untuk arahnya 785 enggak ke-hit, untuk ARB-nya 540 hampir ke-hit. Oke, untuk lot terakhir ada 1256 dan lot asnya 1227. Kemungkinan ini masih banyak barang-barang retail karena ya masih sedikit dan frekuensinya pun cukup banyak. Jadi jika lot ini dibandingkan atau dibagi dengan frekuensi, ini masih kecil. Oke, untuk running trade terakhir juga tipis ya. Ini penjualan retail juga dan saya coba filter di 5000. Untuk hari ini tipis banget ya. Ada MG itu jual dan beli juga di sini. Jadi enggak terlalu besar lah untuk perdagangan hari ini dibanding kemarin-kemarin ya. Nah, untuk di 1000 lot cukup banyak, mulai dari pagi sampai sore ada transaksi. Tapi kebanyakan mungkin 2 lot. Karena barang retail mungkin masih banyak dan mereka jual karena takut mengalami kerugian ya, karena ini ARB berturut-turut dari pas harganya ngepam pas 1200-an. Oke teman-teman, yang pertama itu untuk nanti saya forecasting, saya cek order book masih aman. Untuk running trade tadi cukup stabil ya. Setelah lihat order book, teman-teman juga mungkin ngeh ya, kalau hari ini kebanyakan trading harian, dalam artian mereka nggak hold ataupun ngebuang barang secara cuma-cuma, jadi mereka punya strategi trading plan di sini kemungkinan. Untuk broker summary hari ini ya, ini 22 Mei. Untuk seller tertinggi ya di XC dan XL dan MG. Untuk SC di 900 juta, XL 877,1 juta dan MG 654,8 juta. Dan untuk buyer di sini ada AK, AZ dan AG. Tapi di sisi buyer ini cukup tinggi ya. Ini di 3 miliar 470 juta 442 juta. Ya, untuk buy average-nya di 620-an, ada di 645, 643 dan sell
average-nya di 630, 630, 641. Jadi mereka saring trading kali ini. Oke, untuk di broker distribusi terlihat ya, XL hampir mendominasi sekitar 18,60 miliar. Dari XL juga terbesar 4,7 miliar, dan MG ada di posisi ketiga sebagai W tertinggi ya, W utama. Oke, kesininya saya kurang jarang mengambil dari sana untuk perkiraan. Oke, selanjutnya dari stream. WBSA kok kayak lebih percaya sama Ajit yang angkat dia dibandingin Aka, malah worry kalau Aka dan Agi masuk barengan. Saya sebenarnya bukan tipikal orang yang menilai suatu broker ya, tapi mungkin ini dari histori sebelumnya ya. Jadi setiap broker itu punya karakteristik ya, mungkin bagi para trader di sini. Cuman saya nggak terlalu memperhatikan sifat broker, karena kalau broker sendiri itu pasti yang menangnya yang punya modal gede. Jadi tidak bisa diasumsikan bahwa kalau broker ini tukang guyur lah, tukang cuci piring lah. Jadi tidak bisa dikategorikan seperti itu, karena sifat-sifat itu akumulasi dari pemilik sekuritas atau dari trader sendiri. Jadi belum tentu broker ini sifatnya seperti itu, tapi mungkin juga mereka punya analisis sendiri ya perihal broker. Oke, untuk di sini masih terlihat masih aman-aman aja, gak ada yang jual beli nih. Oke, bisa take profit di atas, beli di atas. Hari ini tidak RB dan diprediksi menguat. Akankah WBSA terkena pengaruh? Gak tahu sih. WBSA sini yang mau jual di harga 500, saya ambil 3 lot aja. Bulan Desember tembus 2000. Coba saya cek setuju ya. 60% tuh. Oke. WBSA SLC doang, pasukan 3 lot dimakan AK. Kembali ke harga IPO ini, WBSA saham sampah lo harapin, barangnya aja melimpah, HSC bisa dikendalikan, harganya naik turun benar-benar retail sudah mau cubung. Dari Putra Kun. Setelah gua analisa dari track record sebelumnya, kemungkinan kayak PJHB balik ke harga IPO. Jadi ini ada beberapa analisa juga ya dari para streamer di Stockbit. BBSA ada naik PJHB sampai 2 kali nulis tuh. Oke, hati-hati akad trader. Kita juga trader semua di sini ya. Siap-siap to the moon besok, minggu besok. Ya, untuk para holder semoga to the moon sesuai dengan target. Oke. Oke, di sini gak ada yang signifikan ya, terlalu biasa-biasa aja, gak kayak pas ARA ataupun ARB. Ada yang coba nego jual atau beli. Ya, untuk forecasting saya pribadi ya, dilihat dari struktur data di sini, kalau teman-teman gak take profit dari awal sampai sekarang, teman-teman tidak rugi, cuman ada pengurangan keuntungan. Jadi secara persentase atau gain, teman-teman masih untung 275%. Cuman
Kalau teman-teman dilihat dari harga tertinggi terakhir di sekitar 800%, teman-teman sudah tergerus besar, sekitar 60% lebih turunnya. Kalau dilihat dari titik tertingginya, apakah akan rebound ya untuk saham ini? Saya belum tahu akan rebound ke berapa untuk minggu depan. Tapi saya prediksi harga stabilnya ada di 2000. Nah, untuk kenapa-kenapanya saya gak bisa ngomong di sini ya, karena saya bukan rekomen suatu saham apapun di sini. Ini hanya sekedar analisis saya dan juga dokumentasi trading saya di Stockbit. Tapi untuk harga stabilnya saya forecasting di 2000-an. Maksud harga stabil itu ya maksudnya untuk saham BBSA di perdagangan nantinya setelah saham ini terus melantai di bursa efek secara terus menerus sampai yang menjadi saham biasa aja, bukan saham yang FOMO atau saham yang hype ketika IPO. Jadi ini masih wajar menurut saya untuk floatingnya, entah dia bawa naik kah, entah bawa ke atas. Untuk bulan Mei masih wajar. Untuk kejelasan saham ini, entah itu bagus tentang fundamentalnya atau bagus tentang laporan keuangannya, teman-teman bisa bikin forecasting atau analisa nanti setelah RUPS tanggal 5 Junian. Saya pun nunggu ya, berharap diundang, cuman ya mungkin hanya orang-orang yang bisa hadir aja. Karena walaupun diundang saya gak bisa hadir secara offline karena ada pekerjaan. Ya semoga aja saya bisa diundang online ya, seperti waktu itu di beberapa saham saya ikut online. Saya juga ingin tahu apa yang mereka bahas dan apa yang mereka rencanakan. Dan ketika RUPS, kita jadi tahu nih siapa pemegang saham terbesar di hari itu. Jadi begitu ya teman-teman. Bukan ajakan atau jual atau beli ya teman-teman, sekiranya punya analisa mendalam tentang saham ini dan mau beli di harga tertentu silakan aja. Jadi kalau saya bilang bagus ya saham ini bagus karena salah satu di sektor logistik. Terlihat dari namanya juga. Kenapa logistik menurut saya jangka panjang? Karena logistik itu secara otomatis ada di rantai pasok sebuah perusahaan manapun. Jadi mereka punya pasar seluruh perusahaan yang di Indonesia, potensinya ya. Tapi balik lagi, walaupun sektornya bagus, perusahaannya bagus, tergantung siapa yang menjalankan perusahaannya. Tetap ya, itu suatu yang mutlak. Seberapa bagus apapun perusahaannya, kalau yang menjalankannya kurang bagus, ya kemungkinan besar perusahaannya jelek. Tapi nanti lihat untuk track record beberapa bulan ke depan. Karena saya niat di sini tuh bisa investasi jangka panjang ataupun trading harian. Investasi jangka panjang saya harus lihat perusahaannya betul-betul. Untuk trading harian saya nyari saham-saham yang sedang diakumulasi sementara, dalam artian ya bisa dikategorikan saham-saham gorengan. Cuman saya tidak terlalu sering trading di saham gorengan ya, karena floatingnya cukup mengerikan untuk saya sendiri. Saya harus mengatur resiko yang cukup ketat juga untuk ikut trading di saham-saham gorengan. Nah, kalau sekarang saya akan rekomendasikan teman-teman belilah saham-saham yang sekiranya kuat dari tahun-tahun lalu ya. Tujuankan dengan investasi jangka panjang. Jadi teman-teman dapat profit dividen dan juga kalau harganya murah bisa akumulasi biar jumlah lotnya besar. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk saham ini saya belum berani untuk bilang saham ini cocok untuk investasi jangka panjang karena
track record di bursa efek belum terlihat atau belum teruji. Jadi sekarang saya masih wait and see aja. Yang penting saya udah punya posisi di harga IPO, dan untuk kedepannya kalau menurut saya bagus saya akan akumulasi saham ini, kalau enggak ya saya tinggal nyari exit plan aja. Oke teman-teman, untuk hari Senin Selasa ada kemungkinan bisa rebound, tapi gak tahu bisa ke arah atau enggak ya, semoga ke arah ya untuk hari Senin dan Selasa. Dan kalau dia masih kuat ke harga 800 sampai 900, kemungkinan dia akan lanjut arah lagi walaupun enggak langsung ya. Jadi ngepam pelan-pelan gitu. Naik tapi enggak sampai arah. Itu kalau arah nanti hari Senin atau Selasa. Tapi kalau hari Senin Selasa ARB, kemungkinan jumlah transaksi trading di hari berikutnya akan semakin tinggi. Dan kalau sampai yang punya barang banyak jualan, itu akan dampaknya ke ARB terus menerus. Ya walaupun untuk forecasting saya kemarin salah ya, karena forecasting saya itu kalau ARB setelah di 1280 kalau gak salah, waktu nge-ARA lagi setelah ARB terus ARA, nah terus sampai sekarang ARB, dan sekarang gagal ARB kan. Awalnya saya kira hari Jumat pun akan ARB nih hari ini, ternyata enggak. Ini ada pantulan ya dari sini, jadi ada sedikit transaksi trading di sini, trading harian yang cukup tinggi, makanya bisa menggerakkan harga. Tapi ya yang namanya saham ya atau apapun, gak ada analisa yang pasti untuk saham apapun, dan untuk apapun yang di dunia ini kita hanya bisa memprediksi. Karena balik lagi ya, salah satu-satunya kepastian di dunia ini ya ketidakpastian itu. Jadi pada dasarnya gak tahu nih bakal kemana, hanya bisa memprediksi aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk hari Senin dan Selasa. Semoga Senin dan Selasa rebound. Saya prediksi 70% lah bisa rebound lebih tinggi atau ke 700-an nanti di hari Senin atau Selasa. Jadi itu kesimpulan utamanya ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau sekiranya butuh diskusi silahkan DM saya ya. Ada di TikTok untuk sekarang, karena Instagram saya belum bikin. Nanti setelah mungkin setelah beberapa konten saya bikin lah kalau diperlukan. Oke, terima kasih, selamat malam. Jangan lupa tidur hari ini. Usahakan tidur ya, karena walaupun melek belum tentu saham ini akan naik untuk para holder dan juga untuk para sangkuter, karena ada yang cerita ke saya ada yang nyangkut di 1000-an. Ya semoga sahamnya naik ya, semoga. Ya saya pun begitu karena saya pun pegang saham ini. Semoga ya kita punya pembelajaran terbaik di aktivitas yang kita lakukan. Oke, terima kasih, selamat malam. See you next time. Semoga sehat selalu.